Bismillah, sore ini nanti timnas Indonesia bakal cetak sejarah baru. Malaysia, Vietnam, dan Thailand auto dibuat iri. Mengejutkan, Coach Fachri akui adanya pemain titipan di skuad timnas Indonesia U16 yang diasuhnya. Teka-teki nasib pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, ada yang sampai didepak dari klubnya. Pemain keturunan yang bermain di Eropa seolah-olah nasibnya suram ketika bergabung dengan timnas Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. PSSI minta polemik hak cipta logo timnas Indonesia atas nama Sadat Erspo jangan diributkan. PSSI janji bakal lakukan ini. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Teka-teki masa depan pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Setidaknya ada 4 pemain timnas Indonesia yang masa depannya di Eropa masih belum jelas. Berikut daftar mereka. Yang pertama, Tom Haaien. Tom Haaien sebelumnya bermain untuk klub Belanda, Heerenveen. Performanya cukup bagus musim lalu dengan 32 penampilan, mencetak 4 gol dan 4 assist di Eredivisie 2023 hingga 2024. Namun Heerenveen memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya sehingga Haaien kini belum memiliki klub. Beberapa tim termasuk OGC Nice dari Prancis dikabarkan tertarik merekrut gelandang ini. Pemain kedua, Saina Patinama. Saina Patinama saat ini masih terdaftar sebagai pemain KAS Open dengan kontrak hingga 2026. Namun ia mengungkapkan ada kemungkinan hengkang karena KAS Open terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belgia. Patinama mengatakan, saya masih belum tahu untuk saat ini, musim depan. Setelah musim berakhir, kita akan lihat nanti. Pemain ketiga, Elkan Bagot. Elkan Bagot yang sebelumnya dipinjamkan ke Bristol Rovers, kini kembali ke Ipswich Town. Ipswich Town akan bermain di Liga Premier Inggris 2024 hingga 2025, membuat peluang Bagot mendapatkan tempat semakin kecil. Media Inggris East Anglian Daily Times memprediksi Bagot akan kembali dipinjamkan. Nama terakhir Ragnar Oratmangoen pada Rabu 19 Juni 2024, klub Belanda FC Groningen memutus kontrak Ragnar dan 2 pemain lainnya. Pelatih FC Groningen Art Langler menyatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bermain di tim utama dan harus pergi. Demikianlah nasib 4 pemain timnas Indonesia yang masa depannya di Eropa masih belum jelas. Nasib suram pemain Eropa yang dinaturalisasi ke Indonesia. Apakah Anda menyadari bahwa masa depan pemain Eropa yang dinaturalisasi ke Indonesia tampak semakin suram di level klub mereka? Mari kita lihat beberapa contohnya. Pertama, Jordi Amat. Dulu ia bermain untuk Swansea City di Liga Inggris, salah satu liga paling bergengsi di dunia. Namun setelah dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, Jordi Amat sekarang hanya bermain di klub sekelas Liga Malaysia. Sebuah penurunan drastis dari Liga Inggris ke liga yang kurang dikenal di dunia sepak bola internasional. Lalu ada Justin Hubner. Awalnya ia bermain untuk Wolves, sebuah klub yang berkompetisi di Premier League. Tapi apa yang terjadi setelah ia dinaturalisasi? Sekarang Justin Hubner malah dipinjamkan ke klub di Jepang. Dari gemerlapnya Premier League ke kompetisi yang jauh dari sorotan media Eropa. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar, apakah naturalisasi menjadi penyebab penurunan karir para pemain ini di level klub mereka? Kenapa mereka yang awalnya bermain di liga-liga top dunia harus merosot ke liga yang kurang bergengsi? Kisah-kisah seperti ini mengundang perhatian kita semua. Apakah ini kebetulan atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Bagaimana pendapat Anda mengenai penurunan karir pemain Eropa setelah dinaturalisasi ke Indonesia? Apakah ini adalah harga yang harus dibayar untuk membela timnas Indonesia? Kami ingin mendengar pendapat Anda.
Silakan tulis komentar Anda di bawah ini dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? Atau mungkin Anda memiliki pandangan lain? Mari berbagi dan berdiskusi. PSSI minta polemik hak cipta logo Timnas Indonesia atas nama Sadat Erspo jangan diributkan. Polemik mengenai pendaftaran logo Timnas Indonesia oleh Erspo kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, meminta agar polemik ini tidak diributkan. Masalah ini muncul karena logo terbaru Timnas Indonesia sudah didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual (HAKI) atas nama Muhammad Sadat, pemilik Erspo. Publik bertanya-tanya karena logo Timnas Indonesia seharusnya milik PSSI. Menurut data dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, Sadat mendaftarkan logo ini pada 19 Desember 2023. Selain Sadat, PSSI juga didaftarkan sebagai pemilik logo tersebut. Pendaftaran HAKI ini diumumkan pada 26 Januari 2024, sementara PSSI secara resmi mengumumkan Erspo sebagai apparel Timnas Indonesia pada 22 Januari 2024. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa sejak awal Sadat dan timnya memang berencana mendaftarkan logo Timnas Indonesia ke HAKI, termasuk mencantumkan nama PSSI sebagai pemilik. Jadi dulu itu pihak Erspo mendaftarkan atas nama Sadat dan PSSI, kata Arya Sinulinga pada Rabu 19 Juni 2024. Pada April 2024, PSSI meminta agar hak tersebut menjadi milik tunggal Federasi Sepak Bola Indonesia. Proses ini sedang berjalan. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini, tambah Arya Sinulinga. Kepengurusan PSSI sekarang ini mau mengambil itu semuanya. Arya Sinulinga juga menceritakan bahwa masalah serupa pernah terjadi saat pendaftaran HAKI dari apparel sebelumnya, Mills. Mills juga sempat mendaftarkan logo Timnas Indonesia buatan mereka sebelum akhirnya menjadi milik PSSI. Jadi semua ini bertahap, kata Arya. Tidak usah heran kalau sekarang atas nama pribadi. Sebab dari awal memang didaftarkan oleh timnya Sadat untuk Sadat dan PSSI. Sekarang kami lagi meminta itu untuk PSSI dan semua ini dalam proses. Tidak usah diramaikan dan diributkan. Arya menambahkan bahwa proses pengambilalihan dari apparel sebelumnya, Mills, juga memakan waktu. Apparel yang dulu dalam kurung Mills justru lama itu dan baru sekarang kami proses dan ambil dari mereka, tutupnya. Erspo yang merupakan sub-brand milik Rigo resmi menjadi apparel Timnas Indonesia selama 2 tahun ke depan. Erspo akan menyuplai pakaian olahraga dan perlengkapan untuk Timnas Indonesia, baik kategori junior maupun senior. Timnas Indonesia bakal cetak sejarah sore ini, Timnas asal Asia Tenggara bakal iri. Timnas Indonesia resmi mencetak sejarah pada Kamis 20 Juni 2024. Prestasi ini membuat rival-rival mereka di Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia merasa iri. Lalu apa sejarah yang dicetak oleh Timnas Indonesia hari ini? Hari ini FIFA akan mengumumkan ranking FIFA Juni 2024. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi naik 1 posisi dari peringkat 134 ke 133 dunia. Meski hanya naik 1 posisi, ada sejarah penting yang akan dicatat oleh skuad Garuda. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia terlibat langsung di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia merupakan salah satu dari 18 peserta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Timnas Indonesia, peserta lainnya adalah Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Dari daftar tersebut, hanya Timnas Indonesia yang berasal dari Asia Tenggara. Tim-tim kuat Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang menyediakan 6 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026.
Setelah FIFA mengumumkan ranking terbaru, AFC akan melakukan pembagian pot untuk drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pot drawing ini terdiri dari 6 pot, masing-masing berisi 3 negara. Karena berada di pot terendah, Timnas Indonesia akan menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Berhubung satu pot, Timnas Indonesia tidak akan berada di grup yang sama dengan Korea Utara dan Kuwait. Sesuai regulasi, Timnas Indonesia akan satu grup dengan tim dari pot 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia dan kita semua berharap yang terbaik untuk Timnas Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Coach Fakhri benarkan ada pemain titipan di Timnas U16 Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas U16 Indonesia Fakhri Husaini membeberkan bahwa ada pemain titipan di skuadnya saat itu. Namun yang dimaksud oleh Fakhri Husaini adalah titipan dari Allah, bukan dari orang dalam. Fakhri Husaini bercanda mengenai maksud kata titipan ini. Sebelumnya namanya disebut oleh mantan anak asuhnya yang kini menjadi kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari. Dalam video yang viral di media sosial, Hernando Ari menyebut nama Fakhri Husaini dalam proses pencarian pemain untuk Timnas U16 Indonesia. Video tersebut menyebabkan Fakhri Husaini disebut sebagai pelatih titipan. Hernando Ari kemudian mengklarifikasi bahwa video tersebut salah. Kiper Persebaya Surabaya itu menegaskan bahwa Fakhri Husaini bukanlah pelatih yang mudah dipengaruhi orang dalam untuk menitipkan pemain. Baru-baru ini Fakhri Husaini kembali menggunakan kata titipan di akun Instagram pribadinya. Pelatih berusia 58 tahun itu mengatakan bahwa pemain titipan di Timnas U16 Indonesia datang dari Allah. Fakhri Husaini bersyukur Allah telah menitipkan pemain-pemain tersebut kepadanya untuk memperkuat Garuda Asia. Di bawah kepemimpinannya, Timnas U16 Indonesia menjadi tim yang kuat. Fakhri Husaini menjadi pelatih Timnas U16 Indonesia dari 2014 hingga 2018. Prestasi terbaiknya adalah membawa Timnas U16 Indonesia menjadi juara Piala AFF U16 2018. Setelah menjadi juara Piala AFF U16 2018, Fakhri Husaini membawa Timnas U16 Indonesia tampil di Piala Asia U16 2018 di Malaysia. Timnas U16 Indonesia berada di grup C bersama India, Iran, dan Vietnam. Secara mengejutkan, Timnas U16 Indonesia keluar sebagai juara grup C dengan mengumpulkan 5 poin. Mereka menang melawan Iran dan bermain imbang melawan India serta Vietnam. Pada babak 8 besar Piala Asia U16 2018, Timnas U16 Indonesia bertemu Australia. Timnas U16 Indonesia harus menang untuk mendapatkan satu tiket ke Piala Dunia U-Strip 17 2019. Sayangnya mereka kalah 2-3 dari Australia. Meski begitu penampilan Timnas U16 Indonesia luar biasa. Fakhri Husaini bersyukur Allah menitipkan pemain-pemain tersebut kepadanya meskipun akhirnya Timnas U16 Indonesia gagal lolos ke babak selanjutnya. Ternyata benar bahwa di Timnas U16 Indonesia ada pemain titipan. Masya Allah, anak-anak muda hebat seperti Hernando Ari, Andre Octaviansyah, Bagas Kava, Bagus Kavi, Fajar Faturrahman, dan teman-teman adalah titipan dari Allah untuk Timnas U16 Indonesia 2018 dan sepak bola Indonesia, kata Fakhri Husaini. Fakhri Husaini sangat bangga bisa menjadi pelatih dari pemain-pemain yang saat ini bertugas di Timnas Indonesia. Menurutnya ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Menjadi pelatih adalah tugas mulia menjaga amanah yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat dan ilmu yang diajarkan akan menjadi amal jariah, kata Fakhri Husaini. Saat ini, Fakhri Husaini bertugas di Deltras FC Academy.